Dia minta syarat itu tuh, minta sate kambing mentah. Pertama sampai tadi udah disambut dengan harimau, saya lihat di depan. Guru saya itu maunya saya kebatinan gitu. Padahal muridnya banyak sekian ribu, kenapa dia ngambil ke saya gitu. Dan saya dilahirkan tuh 14 bulan. Oh gitu? Masya Allah. Itu apabila orang terima kasih telah menemani. Mbak Dorja. Oh, jadi disiapkan dulu sejak dalam rahim. 14 bulan itu teh bukan angkatnya biasa. Bismillahirrahmanirrahim. untuk pemirsa juga yang nonton di sini juga jangan ada tanda kutip suudzon atau apa. Saya mengalami sendiri, tidak ada settingan dan semua akurat. Apa yang dibicarakan, apa yang diberikan dengan mediator tadi itu benar apa adanya, tanpa rekayasa. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah hari ini tim Mata Langit sudah diterima dan berkunjung di rumah artis dangdut senior yaitu Mbak Hetty Sunjaya. Assalamualaikum. Baik. Terima kasih sambutannya. Sambutannya luar biasa. Baru datang langsung disuruh makan, guys. Ini benar-benar nih tuan rumah yang baik nih begini nih contohnya nih. Karena sudah kebiasaan. Itu kebiasaan, bener. Kebiasaan itulah yang kita bisa tahu itu bahwa orang baik yang punya rumah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, untuk Sobat Mata Langit mungkin yang anak-anak ABG sekarang mungkin belum terlalu kenal dengan Mbak. Tapi kalau diingatkan lagunya pasti ingat. Karena lagu itu sangat viral pada zamannya dan sampai saat ini masih menjadi legend. Alhamdulillah. Judulnya kalau tidak salah Aku bukan hidangan. Aku bukan hidangan. Karena memang di TikTok ini lagi ramai juga Aku bukan hidangan dengan surga atau neraka. Nah. Jadi kamu mau surga atau neraka? Mau surga? Inilah penyanyi aslinya. Surga. Tunjuknya surga tadi kemarin, neraka kita. Surga atau neraka? Aku atau aja. Surga atau neraka? Neraka atau surga? Nyanyi sedikit dong Mbak, lagu yang Janganlah tenggelam kalau kau memandang tubuhku. Kalau mau makan, silakan. Kalau mau minum, Silakan. Kalau mau mata langit, Silakan. harus dong. Keren, luar biasa. Ya, itulah lagu yang viral zaman itu dan sekarang mulai viral lagi di TikTok. Amin. Kalau Rayuanmu membawa aku ke surga, tetapi tipuanmu membawa aku ke neraka. Sebenarnya aku sangat butuh dolar. Ada nggak dolar kan? Nah, kalau di Mata Langit ini kan podcastnya memang agak lain ya. Kalau yang lain cerita perjalanan karir, kalau di sini pengalaman di luar nalar. Nah, Mbak Hetty kemarin sempat cerita sepintas kalau beliau ini punya godam. Ini juga lagi viral di TikTok. Cek godam. Nah, hari ini Mbak akan kita pertemukan dengan godamnya untuk berkomunikasi. Nah, sebelum cerita tentang godam, Mbak bisa ceritakan hal di luar nalar yang pernah dialami sepanjang perjalanan hidupnya yang sampai detik ini belum terungkap. Banyak sih kejadian-kejadian itu, tapi kan aku antara percaya dan tidak ya, karena aku juga yang tidak yang menganut kayak gitu-gitu. Cuman konon katanya sebelum rumah ini jadi masih tanah kan rumah ini gitu, terus aku bangun seperti ini. Saya masuk di daerah ini tahun 96, anak saya pertama. Nah tiba-tiba ya bolak-balik kan dengan kejadian ini bolak-balik gitu kan, pas pembangunan itu bolak-balik. Tidak ada merasa ini itu tidak. Terus konon katanya dulu juga ini kan daerah itu ada kayak macem ini apa sesepuhnya dulu tuh di sini tuh ada kayak pemukiman orang-orang kerdil gitu ya. Pada zaman dulu ya? Dulu tuh. Mungkin Jadi puluhan tahun, ratusan tahun mungkin. Cuma pas aku masuk gini kadang-kadang orang-orang sini suka ada ngeliat gitu loh. Orang-orang kerdil gitu suka ada berkeliaran. Saya pikir itu mau anak kecil kali, orang kecil gitu. Tapi ini semua kebun semua dulunya. Kebun pisang ini dulu. daerah Bintara ya? Daerah Bintara Bekasi. Tapi aku sih antara percaya tidak percaya karena kan saya hidup di dunia bukan di alam gaib gitu. Tapi saat ini rumah jadi ada kejadian yang aneh gitu loh. Jadi kok selalu di kamarku gitu. Kamar Mbak yang ini yang depan sebelah nih. kiri. Jadi kalau malam itu suka kayak ada yang jalan gitu.
aku melihat tuh kayak tinggi besar gitu orangnya, karena jalan tuh duk terus bolak-balik. Ini apa sih, kalau tikus nggak begini, kalau tikus pasti ada bunyinya. Ini kok kayak jalan orang, diam aja, udah diam, apa maling apa sampai saya keluar. Apa sih ini, sebelum ada dikasih tahu kalau ada khodam. Akhirnya udah aku diemin lagi. Kalau mama kok sering banget nih kayak gini. Aku panggil dong orang pintar dong. Pak, tolong Pak dilihatin deh ini rumah ini kok kayaknya nggak enak banget. Dan itu tuh satu keluarga tuh sakit semua. Suami, semua tuh sakit, satu keluarga tuh sakit. Ini sakit kenapa sih? Ada aja yang sakitnya inilah, sakitnya itu. Ya, termasuk saya. Apa yang dirasakan saat itu sakitnya? Sakitnya tuh aneh-aneh aja. Ada yang perut, jantung, perut, inilah semua apa badan gitu. Nah, apaan sih? Padahal gua nggak makan ini nggak itu. Tapi aku sih nggak seujur sih. Mungkin dehidrasi atau apa gitu. Tiba-tiba aku panggil nih apa namanya tuh orang pintar kesini gitu. Kalau nggak salah tuh masih keluarga dari Cirebon. Apa kata beliau? Pas dilihat, oh iya mak, kata orang kan dia Sunda. Iya mak, ayah iya senang ayah hodam katanya gitu. Ini mah ada hodam di sini katanya. Dia memperkenalkan namanya satu Syekh Taif, Syekh Holil, satu lagi Aisyah. Jadi cewek satu, cowoknya dua. Dia suka dengan kamu di sini katanya gitu. Jadi kalau bukan kamu yang ngusir, dia nggak akan pergi katanya gitu. Ya dia minta katanya kalau emang mau di sini terus bermukim katanya. Dia minta syarat itu tuh, minta sate kambing mentah. Oh. Tuh, udah itu aja. Disediakan setiap malam hari? Jumat Kliwon. Berapa dibakar? tusuk? 10 tusuk. Dia nggak minta berapa tapi mentah, siapin aja itu gitu. sampai sekarang masih sering ditaruh? Enggak, aku sudah tidak mau lagi melakukan kayak gitu. itu. Tapi dulu sempat. Saya sempat hampir 15 tahun melakukan itu. Pernah dilanggar, terus apa yang Pernah terjadi? dilanggar. Ibu saya yang kena. Jadi waktu itu tuh pas malam Jumat Kliwon itu aku yang Nyiapin. sajen. Kan ada Berarti sajen setiap ya. malam setiap hari Kamis beli daging kambing. Itu maghrib saya selalu pergi. Ditaruhnya di mana itu? Di sini. Ini di sini. Meja ini? Ruang ini. Oh, Dia maunya di ruang ini. Yang terjadi sama ibu apa waktu Mbak melanggar? Jadi aku nyanyi di Aceh. Nyanyi di Aceh 1 bulan. Terus? Udah gitu saya lupa. Aduh, ini malam Jumat Kliwon nih. Nah, aku masih bisa masih dituntut tuh. Masih takut nih. Padahal dia nggak ngapa-ngapain aku. Jadi saya tidak kenal, saya tidak meminta, saya tidak memanggil. Tapi hati saya kok kayak kontak gitu. Kalau nggak saja nih kayaknya gue berdosa. Tadi waktu di Aceh kan akhirnya Mbak nggak bisa melakukan. Terus gimana? Saya lupa. Saya bilang, nah, ini hari apa ya? Kamis. Malam Jumat ya? Panik nih saya, panik. Aduh, malam Jumat apa? Kliwon. Langsung saya telepon ibu saya. Bu, tolong Bu, ini apa? Ini malam Jumat Kliwon. Terus ibu saya marah. Apaan sih kamu tuh? Kata, kamu tuh musyrik gitu kan. Marah ibu saya gitu. Udah nggak usah ini dulu, nggak usah ribut, nggak proses. Ibu siapin aja. Bilang gitu. Ibu saya tuh pergi keluar beli tusuk kambing. Tapi dibeli, tapi ibu saya tuh nurutin apa yang saya mau. Datang ditaruh. Dia naruhnya gini nih. Ibu saya. Ini ceritanya dia nih. Jadi gini. Apaan tuh? Macam-macam aja katanya gitu. Jadi ibu saya tuh marah, dilempar begitu. Detik itu dia lempar masuk ke kamar di sana. Di belakang ya? Di kamar di belakang. Dia tidur, itu langsung didatengin tuh. Didatengin tinggi gede gitu. Kayak mau dicekak gitu ibu saya gitu. Begitu ibu saya. Dia cerita ibu saya situ. Masa sih Allah tuh kan ibu makanya Bu. Jadi saya tuh jadi kayak orang percaya sama dia tuh. Tuh kan makanya jangan begitu Bu. Udah mau aja gitu. Tiba-tiba ibu saya nggak lama sakit. Dia katanya diliatin matanya satu apa-apa. Jadi muka tapi mata doang gitu loh. Dia pertamanya buka pintu tuh dia begini nih, ngeliatin begini nih. Dia tinggi gede tapi begini. Ibu saya tuh ngeliatin gitu. Terus ibu saya nyatain, ini siapa sih kata gitu. Akhirnya ibu tuh kayak orang kayak kesurupan gitu, kayak ketakut. Langsung kayak, karena kan nggak kejadian nggak ada aku kan. Jadi si ibu tuh cerita, ibu aku tuh, kamu tuh gini dulu, kamu lepas sampai kayak gitu, ngapain sih kamu? Yang miara siapa? Saya nggak miara, saya bilang gitu. Saya nggak miara, saya nggak ngambil, nggak manggil, nggak apa nggak. Ya udah cari orang pintar, suruh diusir-usirin kayak gitu. Nah kejadian itu satu udah. Anak saya pernah ngeliat juga di atas gitu. Cuman kan anaknya kan diam ya, nggak pernah cerita.
ada yang lewat, ada ini udah biasa. Anak saya yang kecil yang perempuan juga kadang-kadang ada yang masuk ke kamar dia gitu. Kadang-kadang betisnya doang yang kelihatan masuk. Kalau enggak kayak asap. Pertama tuh pertama sampai tadi udah disambut dengan harimau, saya lihat di depan. Oh itu ya, itu Pak. Ya. Itu Yang saya jaga. punya. Habis itu Harimau warna apa? ada yang kuning, ada yang putih, ada yang ya. hitam. Ya. Ada lebih dari satu berarti. Ya, itu terlihat itu. Habis itu begitu masuk kemari, ini barusan Mbak Eti tadi cerita mengenai situasi di sini. Saya dengar kayak ada perempuan menangis di sini. Habis itu ada ibu-ibu kayak ada anaknya gitu. Jadi dia punya anak kecil, ibu-ibu itu gitu. Itu posisinya di situ tadi saya lihat. Habis itu ada yang tinggi gede hitam itu juga saya lihat tadi memang dari awal tuh dia kayak tuh gitu besar tinggi bertaring gitu kan. Apa marah ke Bang Nima atau gimana? Enggak marah sih gitu, cuma sudah lihat aja gitu. Tapi yang anehnya itu pertama kali saya sampai begitu saya ngeliat harimau, saya duduk sini, Mbak Eti tadi duduk sana, saya lihat di belakang kok ada kayak kain putih di belakang badan. Berarti ada kayak pocong jambulnya, saya lihat pocong. Ini biasanya kan kalau pocong itu kan makhluk yang ada orang yang nggak suka gitu, bukan penghuni rumah gitu, dengan yang hitam besar. Tapi kalau kayak yang saya lihat pertama itu bagus, macan itu memang dia penjaga kan. Tapi kalau pas tadi kelihatan pocong dan yang tinggi gede hitam, itu nggak bagus ya? Itu nggak bagus gitu, itu nggak bagus gitu. Dan sempat terlintas sebentar juga kayak ada ular di depan sini, itu terlihat juga tadi gitu. Nah kalau ular itu apa? Bagus apa nggak bagus energi? Nggak bagus juga. Nggak bagus. Itu ular tuh kayak ada yang ganggu gitu. Terlihat itu. Itu anak kecil itu yang dibilang manusia kurcaci memang ada di sini. Di wilayah ini ada. Dan di tempat sini dia seliweran, mungkin apa ya kita bilang itu memang penghuni tanah ya. Itu nggak masalah. Kalau yang syekh itu yang dan kakek-kakek yang berjubah itu saya lihat dia pakai selempang hijau di badannya. Dia selalu pakai wangi-wangian. Itu Syekh Holil gitu. Dan tadi awal saya sudah merasakan kayak masih ada benda pusaka yang tersimpan di sini. Ada sih satu. Ada nyimpen. Ada. Enggak, sebetulnya sih saya sih memang koleksi ya, tidak menuhankan atau bukan berarti itu. Itu kan. Cuman aku suka aja bentuk-bentuknya. Ternyata ada berapa ini? Waktu itu sih ada 4 ya. Cuma yang tersisa 1 aja. Itu dari Aceh itu. Kayak macam merencong gitu. Senjata ya. Iya, saya itu kan dulu kan ikut kebatinan. Jadi Pencaksilat Pajajaran tuh IPSI, Pencaksilat. Aku tidak bela dirinya, tapi aku ambil yang kebatinannya. Tapi waktu itu Mbak ada motivasi apa ingin belajar kebatinan itu? Kan Mbak tadi sempat bilang kalau aku nih hidup di dunia nyata, aku nggak terlalu mau mikirin yang hal goib karena itu bukan dunia aku. Tapi Mbak mengambil keputusan belajar kebatinan. Itu 20 tahun yang lalu ya, sebelum aku married. Ya masih bujangan-bujangan ya, kita kan selalu ingin mencari gitu, selalu penasaran apa sih ini gitu. Tiba-tiba benar, jadi kebatinan itu tuh satu kayak bisa ke yoganya juga. Jadi untuk ini aja, untuk tubuh kita aja yang lebih rileks, lebih sehat itu aja. Bukan berarti kita mau jago-jagoan atau apa, nggak ada ke situ. Cuman memang guru saya itu maunya saya kebatinan gitu loh. Entah apa kok milihnya ke saya gitu. Oh, padahal muridnya banyak. Padahal muridnya banyak sekian ribu, kenapa dia ngambil ke saya gitu. Dan saya dilahirkan tuh 14 bulan. Oh gitu. Masya Allah. Berarti dari lahir sudah ada keanehan ya? Jadi kan normalnya kan orang 9 bulan 10 hari. Saya dilahirkan sama ibu saya setahun 2 bulan, 14 bulan. Ya ampun. Saya baru lahir 14 bulan. Berarti selisih 5 bulan daripada bayi normal. Bayi normal udah lahir, dia masih nunggu 5 bulan lagi baru lahir. Makanya kadang-kadang tuh fisik saya, sifat saya lain daripada yang lain gitu loh. Itu kalau hitungan orang-orang yang pakai misalnya kayak mantra itu nggak masuk gitu. Iya. Nggak masuk hitungan gitu karena 14 bulan. Artinya itu udah bisa dibilang anak ajaib. Betul, betul. Dan saya tuh kalau kayak pribadi saya kayak 2 gitu loh yang saya rasakan. Kenapa? Gimana contohnya? Jadi contohnya gini, kalau saya mau jadi perempuan banget. Perempuan banget.
Iyalah kayak foto itu kan cantik banget. Tapi kalau udah kayak perempuan, tapi kalau udah kayak laki-laki. Iya. Ini kayak saya lagi jadi laki. Ada dua sisi ya? Ada dua sisi. Tapi bukan ini ya, maaf ya, bukan begini. Makanya teman-teman saya kalau ngomong saya tuh dipanggilnya kadang-kadang, Hasan, kadang-kadang, Arifin, kadang-kadang. Jadi gitu. Jadi teman-teman itu kalau manggil, si Arifin mah Arifin. Isdalia tuh, kalau manggil saya Arifin. Mbak pernah cerita kalau orang atau tamu datang ke sini, kalau dalam hatinya ada niat yang tidak baik, ada kejadian? Itu pasti itu nyata, itu kejadian nyata. Itu jadi kalau ada orang yang datang ke rumahku dengan niat yang tidak baik gitu loh, selalu diperlihatkan. Menurut orang-orang yang lewat di rumahku tuh begitu. Jadi kalau maghrib tuh selalu tetangga ada juga yang ditampakin. Tahu, yang tetangga sering banget ditampakin. Nah, ada lagi temanku datang ke sini. Dia nyerupai saya. Jadi pas dia datang, lu dipanggil lu nggak nengok-nengok lu. Kapan? Lah tadi kan lu kan depan pintu kan. Kagak, gue bilang. Orang gue lagi di Cibubur, gila lu. Lu ada lu tadi kan gue nyapa lu, ngomong sama lu katanya. Ngomong sama gue. Lah gue ini di Cibubur gimana sih? Enggak, gue ngobrol sama lu di pintu. Kaisyah. Pasti memang hal seperti ini tuh nggak sembarangan cerita ke orang ya. Bisa-bisa dibilang orang gila. Halu apa enggak orang. Mbak, ini adalah makhluk yang kita bisa tanya-tanya terkait dengan kisah yang Mbak alamin. Yuk kita ngobrol. Barangkali ini salah satu yang sudah pernah berkomunikasi secara batin dengan Mbak. Yuk. Ini kayaknya macan yang di depan tadi. Harimau ya? Ini sepatu kepindahin dulu. Tadi yang di depan. Ayo kita samperin, Mbak. Assalamualaikum. Dari Pajajaran. Dari Pajajaran. Waalaikumsalam. Salam. Bener ya yang jagain rumah Mbak Heti? Apa tadi yang menyambut kedatangan saya dan tim? Waktu di pintu panggilan lihat itu ya? Aki. Oh iya. Salam kenal. Panggil Aki aja ya? Ini apa? Astagfirullahaladzim. Mbak rasa sedih. Abah Sidik. Abah Sidik ini. Bener ini Abah Sidik? Abah Sidik saya kabar. Siapa beliau itu? Guru saya. Oh. Ini Abah. Abah Sidik Saka Brata. Guru yang Mbak pernah belajar kebatinan itu? Iya. Oh, beliau sudah nggak ada. Ininya di apa? Kalau itu di Bogor. Tapi dia ada di Padepokan ini Banten. Bener ini Abah Sidik, jin korinya? Atau sosok pendampingnya? Sabuk. Abah Sidik pakai sabuk? Iya. Sabuk. Iya, pakai sabuk. Kopel, kayak kopel. Kayak apa sabuknya orang Betawi yang Jawara Betawi itu? Oh iya. Apa yang ingin disampaikan Abah? Allahu Akbar. Udah ganti. Tadi beliau hanya menyambut doang nih. Ini siapa ya? Mau kemana? Aki. Mau ke kamar kali? Boleh Mbak? Boleh. Maaf ya. Aki mau ke kamarnya Mbak Heti. Izin masuk. Assalamualaikum. Ini rumahku. Ini rumahku. Ini rumah Mbak Heti. Kamu siapa? Ini siapa ya? Anak-anak. Oh anak-anak. Laki apa perempuan? Laki-laki. Mungkin Namamu yang siapa? cerita di sini dulunya banyak anak-anak kecil. Namanya siapa? Boleh kenalan? Duduk bisa nggak? Kita ngobrol di bawah. Lagi makan ya? Boleh tahu namanya? Mul. Oh, panggil Mul aja ya. Sama seperti namanya Mul. Mamanya Mul. Dia nama saya Mul. Aku baru tahu nama Mbak. Iya, nama Saya taunya Heti Sunjaya. Kalau Mbak, nama saya Heti Mulyati. Benar. Astagfirullahaladzim. Ini anakku yang ini apa? Anakku yang kan keguguran. Cowok. Kayaknya cowok deh. Bener, kamu yang pernah Mama Jadi Mul keguguran. sebelum Meme ada keguguran. Karena kan saya baru sesar tuh baru 1 bulan, tapi hamil lagi. Mbak berarti sudah sempat kasih nama? Belum. Karena masih bentuk darahnya. Apa yang mau disampaikan ke Mama? Mul makan apa? Makanannya gimana? Catering. Makanannya di mana catering? Iya, aku catering dulu.
Astaga, aku nggak tahu Ya, sebelum catering. jadi artis atau pada saat. Enggak, pas lagi emang usahaku selain itu ya catering. Terus bener usaha mama mul catering, habis itu siapa yang jahat? Ada yang jahat sama mama? Siapa yang jahat sama mama? Jahatnya bagaimana? Sekarang masih catering? Udah enggak. Enggak. Tapi kadang sampai Masih nerima aja, masih pesanan. terima. Cateringnya kenapa? Diganggu orang Diganggu. atau gimana? Ada apa? Iya. Apa yang tadi? Harimau. Iya, apa sih dia? Jadi abah nyakarin orang yang jahat itu. Selalu datang ya. Itu tuh ada itu tuh. Pakai apa? Pakai kaos itu kan lambangku itu. Di atas kan ada gambar macan besar. Jadi yang jahat itu sekarang sudah nggak berani lagi ganggu karena dicakarin sama abah. Siapa dia yang jahat itu? Ibu itu. Ibu-ibu. Apakah dia punya usaha catering juga? Atau dia sama-sama artis? Mul nggak tahu. Yang penting dia udah nggak jahat lagi. Apakah dia sekarang masih usaha catering? Kenapa pundaknya? Punggungnya? Pinggang Pinggang. sakit. Pernah sakit pinggang tuh? Lagi sakit. Oh, lagi sakit pinggang. Oh. Sekarang lagi sakit pinggang. Suka panas. Itu kenapa pinggangnya mama panas? Sekarang ada yang menunggangi. Apa yang saya lihat tadi? Pocong itu dengan yang tinggi gede hitam itu, dengan yang ular juga. Mereka menunggangi kehidupan mama. Mereka menunggangi kehidupan mama. Maksudnya bagaimana? Bukan kiriman orang mereka itu? Hah? Apa? Sesaji. Oh. Maksudnya apa kaitannya dengan sesaji yang waktu itu dilaksanakan dan sekarang sudah tidak lagi? Sebenarnya untuk siapa sesaji itu? Bangsa-bangsa seperti Mul banyak yang menunggangi untuk merusak mama. Ada bangsa gaib yang menunggangi. Merusak akidah mama. Untuk merusak akidah mama. Yang sesungguhnya jika mama tak turut tipu, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ada manusia mengirimkan makhluk itu, lalu makhluk itu menunggangi, tidak membuat mama sakit, tapi untuk melencengkan mama. Karena mama yang hebat. Mama yang hebat. Coba biar dia diperjelas lagi. Jadi pada saat mama suatu saat tidak memberi sesaji, kenapa jadi ibunya mama sakit? Mama wanita yang hebat yang kuat. Mereka tak bisa menyakiti mama, dan yang menyakiti eyang bukan dia, tapi bangsa-bangsa yang menunggangi dan mengikut campuri urusan ini. Berarti yang membuat mama sakit siapa? Kan kejadian sakit itu setelah memberi sesajen tapi dengan marah kan? Waktu yang tinggi hitam itu. Oh, jadi bukan Syekh yang marah, bukan. Tapi kan kayak mau nyebar fitnah gitu loh. Gara-gara gara-gara nggak dikasih terus marah. Mengkambing hitamkan gitu. Mengkambing hitamkan, ya. Pocong. Oh.
pocong yang di badan mama itu. Siapa dia? Siapa yang ngirim? Ibu-ibu Namanya? Mengandung huruf I, N. Mengandung huruf I dan N. Ciri-cirinya sama mama tua siapa? Tua mana? Lebih tua atau lebih muda dari mama? Sama. Sepantaran. Terus apakah pernah konflik dengan mama? Ibu-ibu itu? Apa? Ganti. Ini bukan Nul ya? Bulan ini? Bulan September? Bulan ini dia dilarikan ke rumah sakit. Siapa? Mungkin orang terdekat Mbak. Siapa ya? Mbak Dorce. Waktu Mbak Dorce meninggal kan di tangan Mbak yang merawat ketika sakit. Itu bulan apa? Coba ingat-ingat Mbak. Waktu Mbak larikan ke rumah sakit bulan apa ya? Lupa aku ya. Tahun berapa itu kejadiannya? Karena dia menyampaikan terima kasih sama Mbak udah merawat dia dan bawa ke rumah sakit. Masya Allah, Masya Allah. Ini mungkin jin korinnya. terima kasih karena apapun yang dimilikinya mempunyai pertanggungjawaban. Iya, harta Mbak Dorce semua sudah ada pertanggungjawabannya ya gitu. Astagfirullahaladzim. Udah mau pergi. Assalamualaikum. Belum sempat salam kita. Ya udah, oke. Kita komunikasi lanjutan dengan interaksi sama makhluk di badan Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa? Kok gini tamat? Siapa namanya yang di sini yang perempuan? Taisha. Ini Taisha ya? Kamu yang ada di rumah ini mendampingi Mbak Heti. Oh, dari kapan? Tuh, terjadi bangunan iya saya di dia. Oh. Sebelum ada bangunan ini? Oh, bawaan tanah berarti ya? Bisa nggak bahasa Indonesia? Biasa. Kamu Sunda aja. Loh, aku yang nggak paham. Biar aku tahu. Mangga tuh. Jadi terus kamu sejak rumah ini dibangun, kamu nggak pindah, tetap di sini? Mohon Tugasmu apa di sini? atau di dewe. Yang dilakukan apa? Ya ari di dia teh sarua jeung imah abdi gitu. Oh, di sini sama aja seperti rumahnya dia. Emang kamu betah di sini? Atuh ari di dia pan ada. Pintu nggak ganggunya ke anak incunya. Moal. Ya. Ari abdi teh bager ka mama. Atuh hayangna mama we. Manggilnya Mama? Oh iya iya, Mama Heti. Mama Eti. Mama Heti. Ti ari aya mama Eti teh ngeunah. Atuh di dieu teh rame. Banyak makhluk ya? Rame. Atuh ari di dieu teh patok. Patok? Tanah ini patok? Iya. Patok tuh maksudnya apa? Atuh patok teh nu ieu teh nguing gitu. Memang pas pojok ya Pusatnya, rumahnya? pusatnya maksudnya. Di dieu ari di dieu teh tiasa tepi jalan ieu nu di dieu teh gitu. Iya Pak, memang ini bisa kemana aja. belokan sih ya, pas pojok belokan. Mantap teh resepna di dieu. Oh, Aya pojokan perempatan ini. Ayo. Aya jelema teh pareto nu teu boga hate nu teu bager ke mama. Ada yang jahat. Aya tapi teh geus atuh kajen teuing atuh mah Kok bisa Sunda ya? Padahal dia orang Jawa ya. Orang Jawa Ismi memang. Masya atuh Allah. ieu teh mah mama teh geus karasa. Tapi mama mah diantepkeun we ah. Nah, Oh, telepon dia gue. apa? Diabaikan. Nu Biarin aya aja. nu aya nu jahat balik deuykeun nu gawe cenah Oh. kitu ka mama. Jadi Mbak tuh sebenarnya merasa tapi diabaikan, ntar juga balik sendiri kalau yang jahat gitu ya. Gitu. Saya mah positive thinking terus orangnya.
Ari bareto teh mama teh meser tanah di dia teh. Atuh teu gampang. Terus? Ari di dia teh biasa entenya. Hidup di dia. Cacalingukan mama teh. Kieu tapi ngeunah cenah mama. Tapi teh kok di dia teh sepi jelema. Taya. Iya, dulu kan emang kebon, cuma satu, saya doang di sini. Kamu namanya siapa ya? Tarisa ya? Siapa namanya? Siapa? Boleh tahu Lain. nggak? Oh bukan. Lain Isa. Oh, Saha. tapi siapa namanya? Saya itu teh namanya Ime. Ime. Umurnya berapa kalau untuk manusia? Umurna Mm-mm. ya atuh masih muda umurna mah. Seumuran 20-an? Bisa masuk Oh, terus Ime? Halimi. Oh, Halimah. Karena Oh, di sini tuh banyak Betawi Sunda di sini dulu. Oh, iya iya. Iya betul. Jadi Halimah ini apakah sosok jin korin yang mendampingi orang yang dulu pernah tinggal di sini atau memang makhluk gaib aslinya? Ya atuh Didi. Jin ya? Atuh mama itu dulu Mm-mm. apa aja dikerjain mama. Walaupun Iya. sebagai Yang seorang artis. penting teh mama teh menghasilkan halal uangnya. Nanti mama teh bantu saudara nu di kampung. Gitu ya? Kamu tahu aja deh. Aduh mama jangan dipukul. Oh, enggak dipukul, Enggak, dicolek. bukan dipukul. Dicium Senang. atuh mama. Dicium. Cium. Oh, iya. Enggak mau dicium. Nah udah gitu, udah niat baik teh kadang suka ada kurang ajar ke mama. Iya, banyak. Jadi ribut. Mama kan orangnya nggak bisa sabar, orangnya teh ngejeplak-jeplak gitu. Tidak bisa menahan omongan, tersabar gitu. Oh, lalu apakah Tapi ada kalau ditahan mama teh jadi sakit. Oh, Atuh sarewet itu di kamar. nah terus saranmu gimana kalau lagi pengen marah sama orang tapi harus ditahan? Ya memang harus sabar atuh mama. Tidak boleh. Nanti setiap kesalahan orang bukan mama yang membalas. Oh, Ada Allah yang balas. Yang pentingnya mama baik-baik saja ke orang. Kalau orang teh mau tidak membalas dengan baik biasa saja mama. Orang mau iri sama mama, berarti ya sudah. Tapi banyak catatan di masa lalu. catatan siapa? Catatan itulah perjuangan mama terhadap orang-orang yang tidak menyukai keberhasilan mama. Berarti ada yang iri ke mama? Tapi mama sudah dikuatkan sejak dalam rahim Oh ibu. iya, kok bisa sih 14 Ibu S? Nama ibunya ada S-nya? Iya, Siapa? Suwarni. Ya Allah. Hmm. Jadi waktu itu Mama Suwarni hamil Nani 14 Nani bulan. Aryani, Nani Aryani. Kok bisa lama gitu di perutnya sampai 14 bulan? Karena yang memiliki ruh Mm-mm. itu berkeinginan mama menjadi manusia yang kuat. Oh, jadi disiapkan dulu sejak dalam rahim. 14 bulan itu teh bukan angka teh biasa. Hari 1 itu adalah keunggulan. Hari 4 teh jembatan apa teh namanya mama? Perantara. Pabelit mama teh teh. 4 artinya perantara untuk Antara sesuatu dunia lain dan dunia nyata. Antara zohir dan batin. Lebih dekat dengan kembali kepada kematian. Jadi mama memegang teguh kekuatan satu. tangannya basah ini Halimah, maaf ya, tangan Ismi mau dilap dulu. Iya atuh kan Halimah teh mani resep kacai Oh, dia tinggal di air. Oh, Penjaga. senang air. ka sumur. Ada sumur di sini. Halimah yang jagain sumur. Ada. Di depan apa di belakang? Ini itu. Ini musola tuh bawahnya sumur. Mama teh mandi resep, iya teh
Mani suka, mani seneng ka biru. Semua. Oh iya, warnanya biru. Sampai sok atau ningali, sampai sandal teh biru. Mana ada teh perempuan teh jarang senang teh ka biru. Biasanya pink. Ya. Tapi mama teh lupa. Biru itu teh makna luas, mama. Apa maknanya? Kalau di Al-Quran itu sendiri, di surah Toha itu ada. Surat Toha. Disebutkan warna biru. Mama teh tahu tidak? Di surah Toha ayat 102. Surat Toha ayat 102 kita cari. Ini aku bacain ya, surat At-Toha ayat 102. Artinya yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala, dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Nama biru disebut di ayat ini. Atau mama harus tanggung jawab dengan warna biru. Iya Kan tuh. ke orang-orang. Tapi kan mama mah suka biru teh karena suka aja warna biru. Justru karena mama suka biru, mama tahu tidak, biru itu banyak perlambang keagungan. Ketika seseorang diagung-agungkan, ingat bahwa sesungguhnya itu keagungan milik Allah. Iya. Mau jabatan tertinggi juga tidak ada, kita bawa nanti kembali ke Allah. Luasnya lautan, dalamnya lautan, itu tidak ada yang terukur. Ya karena apa? Kekuasaan Allah. Langit, sarwa, gitu. Sekarang Ime, ya, Ime mau tinggal di sini terus Atau sama Ime mama. teh nggak ngeganggu mama. Kenapa mama mau ngeganggu? Tapi kamu ngeganggu cucu mama ya, yang kembar. Tuh, Yang kembar. nu ngeganggu nu eta mama, Siapa yang yang tua, kecil. Manis resep ke anak. Yang kerdil itu. Yang tua jidat lebar itu rambut panjang, ada taring, Oh, ada taringnya ini. Di rumah ini tingginya teh segini. bisa nggak Imeh suruh keluar dia? Ima mana pergi. bisa atuh? Ini Suruh Panglima Tentara yang usir. tadi teh datang teh langsung nggak suka do orang itu, katanya gitu mereka. Oh, dia bisik-bisik Kamu ngomongin nggak- Panglima. Kalau Ime mah resep atuh ini teh kasep. Oh, gitu. Ime atuh Alimeh. seneng jeung kasep. Nu teu bagus teh mama tahu. Yang mana yang nggak bagus? Yang jahat. Ya, Yang nu mana? di kamar mandi mama. Nu di depan, untung mama teh ada kucing. Kucing tuh sok nolongkeun. Oh, Mas, Mbak ada kucing yang dipelihara di depan nih. Ada 4. Oh. Mama itu kan pernah mengamalkan sesuatu titipan. Jadi dia datang dari orang itu ke sini tuh betah. Nah, yang di sini yang dulu jahat merasa tidak tenang ada mereka gitu. Mama tahu yang meminta mama itu bukannya dia Olil, bukan. Oh, bukan Syekh Kolil. Yang minta disediakan sesajen itu siapa? Tidak. sebenarnya? Mama jangan salah paham. Oh. Atuh nu minta nu eta luhur teh mama nu Yang hideung. hitam, tinggi. Nu sapatu sakit. Yang Mbak pernah lihat kakinya doang itu siapa yang pernah ditampakin? Meme anakku yang Oh. Nah, ari eta nu hayangeun cenah. Kan dia mau makan daging. Kenapa kok dia minta disediain itu? Supaya mama itu mensejahterakan dia di sini. Padahal mah itu tipuannya. Tipu daya dong berarti selama ini. Kalau mama itu, mana pernah Ima itu minta sesuatu. Mama Ima kasih tahu. Gimana, Ma? Kalau mama memberikan sesuatu berdasarkan keinginannya terus menerus, itu sama juga mama menyetujui kesepakatan perjanjian. Oh, seolah-olah Mbak kayak jadi punya perjanjian dari mereka. Lebih baik mama memberikan makan orang yang kelaparan, Sedekah ya juga. menjadi sedekah mama. Tapi kan beliau nggak tahu saat itu. Itu Ima kasih tahu Dipikirnya mama. karena ngasih ke Syekh itu ya. Makanya mama pada saat itu sakit, mama mau tahu benar seperti itu kan. Itu marah, Ibunya Mbak ya. ditampakkan keganasannya. Iya. Ima takut.
Dia galak ya? Ada saya. Nanti dia marah. Ada saya, nanti kita usir dia. Bagi kami makhluk yang muslim tidak akan Meminta mengarahkan kepada saudara semuslim untuk menuju sesuatu yang akan mengganggu akidahnya. Berarti di sini tuh ada makhluk yang muslim, ada yang Karena bagi kami yang muslim sama juga itu memberikan suatu persembahan, Mama. Mama, katanya Mama dapat pesan dari siapa? dari makhluk Ari Ima, bilangnya teh Abah. Oh, dari Abah. Apa kata Abah? Kata Abah, Mama sok atuh bacai zikir yang banyak. Ya Rahman ya Rahim, Zikir ya ya Rahman. Ghaniyu, ya Mughni. Ya Goni, ya Mughni. Itu ya Guri itu zikirku. Jadi biar Allah berkahi rezeki Mama. Ya Mugni. Sekarang masih sering dibaca. Berarti bagus sudah dilakukan. Itu memang hari kelahiran, karena identik dengan hari kelahiranku itu bacaannya. Ya. Pinter ya Halimah bisa tahu. Terus Halimah yang Mama biar Mama galak tapi Mama kadang seperti cengeng. Oh, mudah terharu. Mama sok nangis sorangan. Oh gitu ya. Masa aku tahu kamu. Sering menangis sendiri. Jadi Mama banyak sayang Mama. Banyak yang sayang sama Mama. Mama jangan sedih ya. Mama pasti Yang saya lihat wanita menangis itu siapa? Tadi Itu ada yang siapa? menangis. itu adalah Tangisan kamu. Oh, Halimah. Melihat mama lagi menangis, kami ikut bersedih juga. karena Mama banyak sekali beban. Banyak yang Mama sama tanggung sendiri. Oh gitu. Kesian Mama. Memang suka kadang rasa sepi itu ada gitu. Karena kan di rumah ini kan kadang-kadang anakku kan di atas gitu. Jadi kalau misalkan yang satu itu kecil misalkan nginep di rumah adikku, ya aku di rumah sendiri kayak sendiri gitu. Padahal di atas ada gitu. Mama bilang aja sebenarnya tidak mau keadaan ini. Iya. Karena semakin tua itu butuh teman dekat. Gitu ya. Di mana jauh. Tinggal di luar negeri. Oh, alah. Jadi ketemunya berapa bulan sekali? Iya, sekarang kan banyak inilah tiap hari ketemu video call. Oh, video call. Kalau saya Walaupun ketemu jauh. fisik. Mama suka gitu sembunyiin. Oh. Padahal ada sesuatu. Kesedihan Mama. Kekhawatiran Mama banyak. Karena nggak ketemu secara fisik ya. Mama tenang. Mama bukan wanita yang lemah. Hari Mama teh kuat. Iya. Mama bisa mengatur semua perasaan Mama. Kehidupan Mama bisa Mama kendalikan sendiri. Iya. Itu yang Mama lakuin tuh kayak gitu. Jadi Mama mengendalikan hidup Mama. Terus selain itu ada lagi nggak yang ngeganggu orang rumah sini? Kadang-kadang orang Suka ada lari-lari di atas anak-anak kecil. Siapa beli anak-anak kecil itu? Makhluk Ya. kiriman atau penunggu tempat Di ini? sini Oh, memang banyak berarti sini. Tanahnya memang tanah yang apa ya, sebagai perkampungan makhluk gaib gitu. Karena yang dikasih lihat bukan makanya hanya mama, tetangga Mama juga. yang ditakdirkan Allah sebagai penghuni tanah ini. Karena selain Mama tidak ada yang kuat. Mama boleh nanya nggak Ma Imeh? Dari tadi Mama juga nanya. Ini nggak menolak. Enggak, anak Mama, mantu Mama, cucu Mama tuh pada sakit tuh kenapa? Sakit betulan apa-apa? Memang sedang tidak baik Mama kesehatannya. Oh, berarti murni karena sakit fisik ya, bukan karena goib. Dan karena
namanya kehidupan itu ada naik turun, banyak yang mereka Kamu kan bisa lihat kan? pikirkan. Enggak, Ina bisa lihat Dan kan? ada sesuatu di antara mereka. Itu ini nggak berani bilang. Yang tadi ini bilang ada kekhawatiran di hati mama Emang aku lagi khawatir banget sama anakku nih. tentang Kesehatannya. anak mama. Yang dikhawatirkan itulah ada sesuatu yang ingin membuat tidak baik mereka. Ada saja itulah jadi beban mama. Jadi beban pikiran ya. Maaf ya mama. Enggak apa-apa. Memang sekarang ini aku beban tuh lagi mikirin anakku, mantuku. Sakitnya tuh nggak hilang-hilang. Tahu udah sembuh. Sakitnya apa? Kalau menurut dokter kan medisnya dia bilang kata ada batu empedu. Gitu loh. Kalau yang mantuku ini apa? Fungsi hatinya lemah. Hati-hati bilang mama. Jadi mama kasih tahu ke dia suruh hati-hati. Terus suruh banyak apa? Banyak ibadah, Banyak ibadah, Mbak. banyak berdoa. Banyak berdoa. Karena pas ada mereka bukan hanya satu di dalam lingkaran itu, semuanya ada saja. Ini membaik ini membaik ini. Jadi sakitnya membaik tuh ini. kayak seperti bergiliran, pusaran gitu. angin. Bergiliran. Iya begitu. Jadi tidak bisa tenang rumah tangganya. Mudah-mudahan ntar kalau dibersihin makhluknya berpengaruh kesehatan ke semua keluarga ya. Yang terpenting jangan mudah percaya dengan siapapun. Terus yang Syekh itu gimana ceritanya? Bener ya mereka itu tinggal di sini dan yang dilihat Mbak Jadi tuh dia itu adalah kalau dibilang itu seperti kiai. Iya, Syekh. Emang Syekh. bajunya pakai sorban gitu. Iya, Syekh memang Syekh. Terus Dari mana? Dari Jawa Barat. kiainya dari Jawa Barat. Banten. Iya. Ada kaitan dengan leluhurnya Mama? Tidak. Oh tidak ya. Dari perjalanan kebatinan mama. Oh Mbak pernah di Banten yang belajar Iya, ilmu tuh di Banten. Oh Iya. Abah tuh dari Banten. yang tadi Banten. itu. Oh berarti itu dari Abah ya? Pasukan Abah. Oh Ima mau pulang. balik lagi ke sumur. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Apa pesannya? Iya, pokoknya Imah kalau emang Imah di sini boleh-boleh aja, yang penting jangan ganggu. Ima nggak ganggu, janji. Ima tidak pernah keluar. Iya selalu di Mama situ. baru Basah tahu tangannya Ima. becek. Kalau Sekarang. Ima keluar, pasti ada becek-becek di lantai. Nah, Pernah Ima dari air. Pernah nggak kalau tiba-tiba ada becek ya berarti itu Imah lagi keluar dari Maaf mama. tempat ininya tinggalnya gitu. Tuh bunyi gitu. Sudah mama. Iya Jadi tolong bila tidak keberatan dibantu mama. Insya Allah ya. Nanti dibersihkan rumahnya. Iya. Jadi ya. Ima bisa ngaji. Oh iya. Ya. Mas yang baca kursi. Bisa. Coba baca ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Terus. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله
Sadaqallahul adzim. Sadaqallahul pinter ya Imah. Pak Yai suka mengajarkan itu. Dia doa yang diajarin Pak Yai ke Imah itu. Agar kalaupun Imah berada di antara makhluk-makhluk yang jahat, Imah tetap terlindungi. Itu tadi doa dari surat apa kalau di Al-Quran? Cari saja, itu di Al-Baqarah Ayat terakhir. Al-Baqarah yang terakhir. Ya udah, makasih ya Imah. Sama-sama. Terima kasih sudah mau berdampingan dengan Imah di sini ya. Ya. Karena Allah mentakdirkan kita untuk saling berdampingan. Imah diberikan mata yang tajam, tetapi manusia diberikan pandangan terbatas. Tetapi Allah memberikan pikiran yang tidak terbatas untuk kita mempelajari Al-Quran. Itu perbedaannya. Tidak ada yang bisa membendung pikiran manusia kecuali keimanan. Kenal lagi, maaf aku kenal lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Wah, Banjir ini. Oke, ini saya akan membuat air doa untuk pembersihan dan juga pemagaran rumah Mbak Heti. Ya, pemirsa Mata Langit, kita akan melakukan pembersihan di rumahnya Mbak Eti ya, dari mulai depan teras nanti kita ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya. Ya, pemirsa Mata Langit, kita sudah siram semua. Insya Allah, alhamdulillah yang negatif-negatif. Amin. Sudah kita usir semua, kita leburkan semua ya. Itu saja. Ya. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga dari rumah ini dan ternyata mereka ada yang baik dan juga ada yang jahat. Dan tadi sudah dilakukan penyiraman dengan air doa untuk itu tadi fungsinya untuk pembersihan dan sekaligus pemagaran, Mbak. Amin. Nah, Mbak, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Agak lebih tenang, udah gitu lebih ceria, cerah ya. Tadi kan agak hawa setelah disiram ya, beda ya? Beda, ada perbedaan. Lega gitu nariknya ya. Ada perbedaan, maksudnya kalau tadi kan kayaknya muram gitu. Tapi pas diituin langsung kayaknya semangat ada timbul gitu. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, terus dari mediumisasi tadi apa yang membuat Mbak tersentuh gitu? Aku lihat beberapa kali Mbak sempat meneteskan air mata. Itu tadi ternyata anak Abah ya? Anak yang keguguran itu yang hadir. Belum sempat dikasih nama, belum sempat juga aku melihat karena masih waktu itu 2,5 bulan kalau nggak salah. udah gede juga ya? Udah 2,5 bulan. Jadi mungkin dia hadir, kangen. Iya ya. Saya juga merasa berdosa sih. Tapi karena kesundulan waktu itu sebulan. jadi saya kan sesar waktu itu kan, kalau sesar itu kan harus 1 tahun 2 tahun ya. Jadi masih basah jahitannya, dia jadi ada lagi gitu loh. Makanya dokter menyarankan harus di kuret karena kalau dia tambah gede tahunya jahitannya pecah lebih bahaya gitu loh. Jadi saya merasa berdosa di situ. Aku bisa hadir gitu loh. Tapi dia tadi tidak menuntut sih, tadi cuma menyampaikan bahwa aku tuh ada loh gitu. Jadi mungkin setelah ini butuh diakui dan butuh didoakan mungkin. Iya. Namanya mul tadi tuh dia bilang. Ya itu terus tadi waktu ada Abah juga Mbak sempat terharu itu. Ya, karena memang udah lama nggak pernah ke ziarah gitu loh. Di Banten ya beliau. Sebetulnya kuburannya itu di Bogor, cuman dia ada padepokannya di sana. Dia selalu ada di padepokan. Jadi dia bilang gini, pokoknya kalau Abah meninggal,
tetap Abah ada di Banten, walaupun kuburannya ada di Bogor, tapi apa sih namanya itu rohnya ya? Apa sih namanya kalau yang meninggal itu? Ada Sukma itu ada di Padepokan ini Banten gitu. Dan ternyata beliau juga mengirim utusan untuk menjaga Mbak. Gitu. Ada berapa biji tuh macannya. Tapi kalau itu emang saya tahu, memang ditanam sama si Abah itu untuk penjagaan. Udah tahu, aku tahu. Dan sekarang aku sudah tahu jawabannya kenapa Mbak sesekali cantik banget perempuan ketika suatu saat jadi kayak gagah banget. Ternyata itu berkaitan dengan lahir Mbak tuh ya. 14 bulan itu ada dua sisi itu. Tapi bukan tanda kutip ya. Bukan ya. Itu berkaitan dengan jiwa ya, bukan jiwa. Dengan apa ya? Lebih berani saja. Lebih berani. Ya. Baik, Panglima bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kolaborasi dengan Mbak Hetty kali ini. Ya, ini cerita dari sebuah perjalanan kehidupan Mbak Hetty ya. Banyak kisah-kisah yang sangat bisa kita jadikan inspirasi gitu. Bahwasanya kehidupan ini kita akan terus harus semangat, harus berjuang apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang sedang kita alami, karena memang hanya Allah yang bisa melindungi kita, hanya Allah yang bisa merubah sesuatu yang buruk menjadi baik, sesuatu yang nggak mungkin bagi kita manusia bisa menjadi mungkin ya kan, sesuatu yang luar biasa yang mungkin kita sendiri akan takjub melihatnya. Itulah kekuasaan Allah. Allah berkuasa di tiap-tiap sesuatu. Sangat menarik tadi pas Mbak Hetty bilang tentang cerita memang pernah belajar ilmu kebatinan dan artinya memang menyukai gitu, artinya yang bersifat dengan ilmu-ilmu kebatinan gitu. Kepekaannya pun saya lihat sangat tajam, jadi mudah merasakan sesuatu dan mudah mengendalikannya juga. Jadi mungkin karena dibilang tadi ya ada dua sifat tadi, di satu sisi sangat bisa menjadi manusia yang tegar, di satu sisi kadang-kadang cengeng, menangis, tapi bukan berarti lemah, gitu kan. Jadi menangisnya itulah tanda sebuah keikhlasan, ketulusan, kerendahan hati. Dan saya selalu ada gini ya, kan? Kalau hati itu gini, kayak ada perhitungan gini. Misalkan saya lagi main atau lagi baca atau apa gitu, dengan bacaan yang terakhir ini pasti ada kejadian nih, suka begitu tuh. Tapi benar tuh ada kejadian tuh. Itu yang dibilang instingnya kuat. Jadi selalu tuh. Jadi kayak bayangan-bayangan akan terjadi yang seperti apa, itu sudah kelihatan. Jawabannya di hati. Ya selalu begitu tuh. Kenapa ya? Tapi ya itulah kepekaan batin itu tinggi gitu. Jadi memang berarti kalau udah dapat ilmunya seperti itu, kedepannya berarti harus semakin hati-hati, karena orang yang tulus ikhlas, jikalau masih dia aniaya, baik disengaja maupun tak sengaja dari ucapan maupun perbuatan, Tuhan pasti tidak rela, Tuhan tidak ridho, dan kita akan mendapatkan alam yang bergerak dari alam ya. Yang Maha Kuasa atas kejoliman kita. Makanya dosa yang paling sulit itu adalah hablum minan nas. Karena harus kita minta maaf sama orang lain. Kalau sama Allah kita tinggal tiap waktu bisa bertobat. Betul. Kalau urusannya hablum minan nas ini paling berat. Iya, berat. Kalau dia ridho minta maaf, kalau enggak itu berat. Makanya hati-hati dan tetap menjadi orang yang maaf. Amin. Jangan suka bikin sakit hati, tapi kita pun yuk jangan sakit hati gitu ya. Itu PR tuh. Ya, baik. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Ada satu pertanyaan yang terlupa. Menurut Mbak Hetty, apakah ada settingan di Mata Langit? Enggak. Itu justru saya malah bingung. Kenapa waktu ada salah satu yang kemasukan itu, kok bisa tahu di rumah saya ada sumur, terus saya pernah keguguran, terus pernah sebelum yang bungsu ini kan saya sesudah yang bungsu habis sesar 1 bulan 2 bulan saya hamil lagi. Terus kata dokter nggak boleh diteruskan karena takutnya nanti pecah, karena kan di sesar ya, harus jaraknya kan sampai 1 tahun atau 2 tahun. Oh, dia tahu kalau saya punya anak keguguran, terus anaknya nyariin saya gitu. Emang sering keimpi-impi itu anak itu gitu loh. Masya Allah, laki-laki ya? Laki-laki. Dan dia memberi nama dirinya sama dengan nama Mbak. Gitu.
nah kok bisa tahu sih, terus saya kerjaan saya juga pernah saya catering, kok tahu sih gitu, dari mana gitu, padahal kan saya belum ngomong apa-apa. Nah jadi untuk pemirsa juga yang nonton di sini juga jangan ada tanda kutip suudzon atau apa, saya mengalami sendiri, bukan rekayasa, ternyata apa yang diungkapkan sama mediator itu betul adanya. Di sini ada ini tuh betul, ada kodam betul, gak saya menyaksikan. Jadi itu. pantauan Panglima di awal semua sinkron dengan penjelasan dari mediator ya. Betul. Padahal saya kan belum bicara sebelumnya kan belum, makanya kok bisa tahu, bisa ketebak gitu, makanya aneh gitu loh. Jadi untuk pemirsa yang nonton di channelnya ini, kalau yang bilang settingan gimana menurut Mbak? Jangan bilang settingan, Anda kan tidak melihat yang sebenarnya. Justru kalian sama saya ya, saya mengalami saya. Tidak ada settingan dan semua akurat. Apa yang dibicarakan, apa yang diberikan dengan mediator tadi itu benar apa adanya, tanpa rekayasa gitu. Terima kasih Mbak Heti. Makasih ya Mbak Heti. Ini cucunya nih, kembar nih. Ini kembar cowok sama cewek. Olo, dadah.